Suamiku menikah lagi diam-diam dengan janda anak 3 di belakangku. Mereka menertawakanku yang dianggap tak berguna. Tapi tak pernah tahu akulah pemilik seluruh aset perusahaan itu. Kutarik semuanya sampai mereka berlutut memohon ampun di depanku. Namaku Leni. Usiaku 32 tahun. Dari luar, hidupku mungkin terlihat sempurna. Rumah besar di kawasan tenang, mobil terparkir rapi di garasi, dan seorang suami yang oleh banyak orang disebut lelaki idaman. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan yang tampak itu, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti, senyap namun nyata. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih dulu dari Faiz, suamiku. Sudah kebiasaanku sejak awal menikah 5 tahun lalu. Aku akan berjalan pelan ke dapur, menyiapkan sarapan, menyalakan mesin kopi, dan membuka tirai ruang makan agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Faiz suka aroma roti panggang dan kopi hitam. Ia selalu berkata bahwa pagi terasa hambar tanpa 2 hal itu, dan tanpa senyumku yang menyambutnya di meja makan. Dulu, kalimat itu terasa manis. Sekarang, entah kenapa terasa seperti kenangan dari masa yang sudah jauh tertinggal. Faiz bukan laki-laki yang lahir dari keluarga berada. Ia tumbuh dari keluarga sederhana di pinggiran kota, anak pertama dari 3 bersaudara. Ketika aku mengenalnya 7 tahun lalu, ia hanyalah staf biasa di perusahaan distribusi bahan bangunan. Tapi ada sesuatu dari dirinya yang membuatku tertarik. Cara ia berbicara, semangatnya saat bercerita tentang mimpi, dan keyakinannya bahwa suatu hari nanti ia akan jadi seseorang yang penting. Waktu itu aku bekerja sebagai akuntan senior di perusahaan keluarga, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan ekspor. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan karir yang dingin dan sulit didekati. Tapi Faiz datang dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyanjungku, tidak juga menunduk. Ia memperlakukanku sebagai wanita biasa, dan mungkin itu yang membuatku jatuh. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis. Faiz dengan wajah polosnya menawarkan air mineral ketika aku tampak kelelahan. Aku masih ingat betul, ia berkata, ibu tampak seperti orang yang selalu ingin memastikan dunia tetap rapi. Padahal kadang dunia memang berantakan, Bu. Ucapan itu membuatku tertawa. Dari situ, percakapan kami berlanjut ke hal-hal kecil, tentang pekerjaan, mimpi, bahkan makanan kesukaan. 6 bulan kemudian, ia melamarku. Semua orang di sekelilingku terkejut, terutama keluarga besarku. Bagaimana mungkin Leni, putri tunggal pemilik PT Surya Mas Group, menikah dengan lelaki yang penghasilannya bahkan tak sebanding dengan uang bensinku sebulan? Aku masih ingat tatapan ayah waktu itu. Ia tidak marah, tapi pandangannya tajam dan penuh pertanyaan. Yakin, Len? Hidup itu tidak hanya soal cinta. Kadang cinta kalah dengan kenyataan, katanya. Aku hanya tersenyum dan menjawab pelan, aku tahu, yah. Tapi aku ingin mencoba menciptakan kenyataanku sendiri. Dan ayah, meski berat hati, akhirnya mengizinkan. Rumah tangga kami di awal terasa hangat. Faiz lelaki yang rajin, penuh perhatian, dan tahu cara membuatku tertawa di sela kelelahan. Ia tidak pernah membiarkanku menyentuh pekerjaan rumah. Katanya, aku sudah cukup lelah di kantor. Ia sering memijat bahuku sambil berkata, kalau kamu capek, dunia juga ikut capek, Len. Jadi jangan kerja terlalu keras. Aku percaya padanya. Aku percaya cinta kami cukup kuat untuk menembus segala perbedaan. Tapi ternyata kehidupan tidak sesederhana itu. Aku jarang menceritakan siapa diriku sebenarnya. Bahkan setelah menikah, Faiz tidak tahu bahwa sebagian saham perusahaan tempatku bekerja adalah milikku. Aku hanya bilang aku pegawai biasa, akuntan senior, agar ia tak merasa kecil. Aku tahu Faiz punya harga diri tinggi. Ia ingin menjadi laki-laki yang menafkahi, bukan ditopang. Karena itu, aku diam. Aku biarkan ia merasa memimpin. Meski sebenarnya semua keputusan besar dalam hidup kami banyak datang dariku.
Rumah yang kami tempati sekarang dibeli dengan uang dari tabunganku, hasil kerja keras bertahun-tahun sebelum menikah. Tapi di hadapan Faiz, aku biarkan ia berpikir rumah ini hasil jerih payah bersama. Aku tidak keberatan. Aku hanya ingin ia bahagia. Namun kebahagiaan, ternyata, tak selalu tumbuh dari kejujuran yang utuh. Kadang justru karena terlalu ingin menjaga hati orang lain, kita kehilangan kesempatan untuk benar-benar dipahami. Hari itu, seperti biasa aku menyiapkan sarapan. Aku panggang roti gandum dan menuang kopi ke dalam cangkir favorit Faiz. Cangkir putih dengan tulisan kecil, Dream Big. Ia membelinya sendiri 2 tahun lalu di toko buku saat kami berjalan-jalan ke Bandung. Ia bilang, kalau aku punya gelas ini, mungkin mimpiku jadi lebih besar. Faiz turun dari kamar dengan langkah tergesa. Jasnya sudah rapi. Rambutnya disisir ke belakang dengan minyak rambut beraroma mint. Ia tampak tampan, seperti biasa. Tapi ada sesuatu di matanya yang berbeda. Dingin dan tergesa, tidak lagi menatapku seperti dulu. Pagi, Mas, sapaku pelan sambil tersenyum. Ia mengangguk cepat. Pagi, Len. Aku duduk di seberang meja, memperhatikannya menikmati sarapan tanpa banyak bicara. Mas, nanti sore aku ada rapat di kantor cabang. Pulang agak malam, ya. Jawabnya singkat, tanpa menoleh. Aku terdiam beberapa saat, menatap wajahnya yang tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Dulu ia selalu punya cerita di pagi hari, tentang mimpi semalam, tentang ide bisnis, atau tentang rencana kecil kami di akhir pekan. Tapi sekarang, pagi-pagi kami terasa seperti 2 orang asing yang kebetulan berbagi meja. Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tanyaku hati-hati. Faiz berhenti mengunyah. Ia menatapku sekilas, lalu kembali menunduk. Kenapa apa? Entahlah, kamu seperti menjauh. Sibuk sekali. Aku cuma khawatir kamu capek. Ia menarik napas pelan. Kerjaanku lagi banyak. Len, aku harus fokus. Jangan curiga terus. Aku nggak curiga, sahutku cepat. Aku cuma... Tolong, jangan mulai pagi ini dengan obrolan berat. Potongnya datar. Aku terdiam. Hening menggantung di antara kami. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Faiz semakin jarang di rumah. Pulang malam, kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Aku mencoba percaya, mencoba memahami. Tapi di dalam hati kecilku, ada sesuatu yang mulai berbisik. Suara yang tidak bisa kuabaikan. Aku mulai melihat hal-hal kecil yang berubah. Ia kini membawa ponselnya ke kamar mandi. Passwordnya diganti. Ada saat-saat ketika ia tersenyum pada layar ponselnya, lalu buru-buru mengunci layar begitu aku lewat. Aku bukan tipe wanita pencemburu. Aku selalu berusaha rasional. Tapi naluri seorang istri tidak pernah salah. Di kantor, aku berusaha menutupi kegelisahanku. Karyawan mengenalku sebagai sosok yang tegas dan dingin. Tidak ada yang tahu bahwa di balik rapihan jas dan sepatu hak tinggi ini, ada hati yang mulai retak. Sahabatku, Nadia, sempat menatapku lama suatu siang ketika kami makan siang bersama. Kamu kelihatan capek, Len? Aku tersenyum kaku. Biasa. Laporan akhir bulan. Laporan atau suami? Tanya Nadia tajam, tapi dengan nada bercanda. Aku menatapnya, berusaha tertawa, tapi gagal. Nadia menarik napas. Kamu terlalu baik. Tahu nggak? Kadang laki-laki justru makin lupa diri kalau istrinya terlalu memudahkan segalanya. Aku tidak menanggapi. Kalimat itu menancap di kepalaku sampai malam. Faiz pulang lewat tengah malam-malam itu. Aku belum tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan laptop menyala, seolah masih bekerja. Baru pulang? Tanyaku pelan tanpa menatap. Iya. Ada rapat mendadak. Jawabnya singkat. Aku menatap jam dinding. Rapat jam 11:30 malam. Ia berhenti melepas sepatunya. Menatapku. Len, aku capek. Jangan tanya yang aneh-aneh. Aku menatapnya dalam diam, menahan emosi yang mulai naik.
Mas, aku cuma khawatir. Sekarang kamu sering banget pulang larut. Dan... Len? Suaranya meninggi. Aku kerja buat kita. Tahu? Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku menunduk. Maaf, Mas. Aku nggak bermaksud begitu. Ia menghela napas keras, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi cangkir kopinya yang masih tertinggal di meja. Cangkir putih bertuliskan, Dream Big. Entah sejak kapan, mimpi kami berhenti tumbuh bersama. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaan. Aku menenggelamkan diri dalam laporan keuangan, rapat direksi, dan audit internal. Tapi setiap kali melihat jam menunjukkan pukul 6 sore, aku mulai gelisah. Apakah Faiz akan pulang malam ini? Atau akan mengirim pesan singkat? Lembur lagi? Rasanya seperti menunggu hujan di musim kemarau. Kau tahu ia akan datang, tapi tak tahu kapan, dan apakah masih membawa kesejukan. Suatu sore, aku pulang lebih cepat. Langit Jakarta berwarna oranye keemasan. Aku ingin membuat makan malam untuk Faiz. Sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan karena kami jarang makan bersama. Aku menyiapkan ayam bakar madu, menu kesukaannya. Aku ingin menciptakan suasana yang dulu pernah ada. Jam menunjukkan pukul 7. Tapi Faiz belum juga pulang. Aku menunggu sampai pukul 9, lalu mengirim pesan. Mas, kamu di mana? Makan malamnya sudah siap. Tidak ada balasan. Aku menelepon, tapi hanya nada sambung panjang tanpa jawaban. Jam 11 lewat sedikit, pintu baru terbuka. Faiz masuk dengan langkah sempoyongan, aroma parfum perempuan samar tercium dari bajunya. Aku menatapnya lama. Ia sadar, tapi pura-pura tidak tahu. Mas, suaraku serak. Kamu dari mana? Lembur, jawabnya cepat. Lembur di mana sampai bau parfum seperti itu? Ia mendengus, melepas jasnya kasar. Kamu mulai lagi. Aku menatapnya lurus. Aku cuma tanya. Ia menatapku dingin. Leni, kamu nggak berubah, ya? Selalu ingin tahu segalanya. Bisa nggak biarkan aku hidup sedikit tenang? Aku menelan ludah. Aku cuma istri yang ingin tahu kabar suaminya. Ya, dan aku suami yang cuma ingin dihargai, bukan diinterogasi. Suara kerasnya menggema. Aku menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Ia berbalik, masuk ke kamar, meninggalkanku dengan piring ayam bakar yang sudah dingin di meja. Aku duduk lama malam itu. Dapur terasa sunyi, jam berdetak pelan, dan lampu neon memantulkan bayanganku di meja kaca. Wajahku tampak asing. Wanita di hadapanku bukan lagi Leni yang dulu penuh semangat, melainkan seseorang yang belajar menahan diri terlalu lama. Aku tahu ada yang berubah. Aku tahu aku harus mencari tahu. Tapi aku juga tahu, jika aku membuka tirai kebenaran itu, hidupku mungkin tak akan pernah sama lagi. Aku menghela napas panjang, memejamkan mata, dan dalam diam berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menangis lagi malam ini. Namun jauh di lubuk hati, ada sesuatu yang perlahan pecah, seperti kaca yang retak tanpa suara. Sudah hampir 2 minggu sejak malam ketika Faiz pulang dengan aroma asing di bajunya. Aku masih mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanya salah paham. Tapi setiap kali aku menatap wajahnya, aku seperti melihat dinding yang makin tebal di antara kami. Ia bicara seperlunya, makan tanpa menatap, dan setiap kali aku mencoba memulai percakapan, jawabannya pendek, kering, seperti seseorang yang sekadar menjalankan kewajiban. Aku masih melakukan rutinitas seperti biasa. Bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, mengecek laporan kantor sebelum berangkat. Tapi kini, setiap suara sendok yang membentur piring, setiap langkah Faiz di lantai marmer rumah kami, terasa asing. Dulu langkahnya selalu memberi rasa aman, sekarang justru menimbulkan ketegangan yang halus tapi menyakitkan. Suatu pagi, aku sedang menata meja makan. Roti panggang baru saja keluar dari toaster saat Faiz turun dari kamar dengan kemeja biru muda yang baru dibelinya minggu lalu. Aku memperhatikannya diam-diam. Aroma parfum barunya samar tercium, berbeda dari yang biasa ia pakai. Aku belum pernah melihat botol parfum itu di kamar kami. Pakai parfum baru, Mas? Tanyaku, berusaha terdengar ringan.
Faiz sempat menatapku sejenak, lalu menatap jam tangannya. Iya, dikasih teman kantor. Wangi juga, ujarku sambil tersenyum kecil. Teman laki-laki atau perempuan? Ia menatapku cepat, ekspresinya berubah. Kenapa nanya begitu? Aku tertawa pelan, mencoba menutupi suasana yang mulai kaku. Cuma penasaran aja, Mas. Namanya juga istri. Faiz menghela napas pelan. Teman kantor biasa, Len. Udah, jangan mulai pagi ini. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari jejak lembut yang dulu selalu kulihat setiap kali ia bicara padaku. Tapi kini, seolah setiap kata harus melewati pagar yang tinggi sebelum sampai padaku. Ia berangkat terburu-buru, meninggalkanku dengan aroma kopi dan roti yang belum sempat disentuhnya. Saat pintu tertutup, aku menatap kursi kosong di hadapanku dan entah kenapa dada terasa sesak. Dulu kami selalu makan sambil bercanda tentang hal-hal kecil. Kini, yang tersisa hanya keheningan dan piring dingin. Di kantor, aku berusaha mengalihkan pikiran dengan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sebagai direktur keuangan, aku harus menghadapi rapat, laporan, dan angka-angka yang menuntut ketelitian tinggi. Tapi hari itu, fokusku buyar. Setiap kali membuka dokumen, wajah Faiz selalu muncul di pikiranku. Sore harinya, aku berdiri di depan jendela ruanganku, memandangi langit Jakarta yang berwarna abu-abu. Ponselku bergetar di meja. Pesan dari Nadia. Len, nanti malam ikut aku nonton teater yuk. Kamu butuh hiburan. Mukamu akhir-akhir ini kayak laporan keuangan yang defisit. Aku tersenyum tipis membaca pesannya. Nadia memang punya cara aneh untuk membuatku merasa lebih ringan. Lihat nanti. Ya, kalau nggak ada lembur. Balasku singkat. Sebenarnya aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku hanya ingin pulang. Meski rumah tak lagi terasa seperti rumah. Tapi bagian dari diriku juga takut. Takut pulang hanya untuk menemukan Faiz tak ada di sana. Menjelang malam, aku akhirnya memutuskan tetap pulang. Perjalanan ke rumah terasa panjang. Lampu-lampu kota menari di jendela mobil. Tapi pikiranku jauh, melayang entah kemana. Sopirku, Pak Rudi, sesekali melirik lewat kaca spion, mungkin menyadari ada sesuatu yang sedang kutahan. Sesampainya di rumah, lampu teras menyala. Tapi mobil Faiz tidak ada di garasi. Aku menatap jam tangan, pukul 8:30. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Aku masuk rumah, menyalakan lampu ruang tamu, lalu berjalan ke dapur. Sisa masakan pagi masih ada di kulkas. Aku memanaskannya di microwave. Tapi saat aroma nasi goreng tercium, seleraku hilang. Aku duduk di meja makan, menatap piring kosong. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Jam menunjukkan pukul 10 ketika suara mobil terdengar di luar. Aku menegakkan tubuh, menunggu. Pintu terbuka, dan Faiz masuk dengan langkah tenang seolah tak terjadi apa-apa. Kamu belum tidur? Katanya singkat. Belum. Aku nunggu kamu, jawabku. Ia melepas jas, menggantungnya di kursi, lalu duduk sambil membuka ponsel. Aku udah makan di luar. Capek banget. Mas, kita bisa bicara sebentar? Ia menghela napas. Bicara apa? Entahlah, aku cuma merasa kita makin jauh. Ia menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Len, aku cuma sibuk. Kamu aja yang terlalu sensitif. Dulu kamu selalu punya waktu buat aku. Kataku pelan. Dulu situasinya beda. Jawabnya cepat. Sekarang tanggung jawabku lebih besar. Aku menatapnya, menahan kata-kata yang rasanya menyesak di dada. Aku ngerti kamu kerja keras, Mas. Tapi kerja keras bukan berarti lupa sama rumah. Faiz menatapku tajam. Aku nggak lupa. Tapi kalau kamu terus-terusan ngomong kayak gini, aku bisa gila, Len. Ia berdiri, mengambil ponsel, lalu masuk ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku tetap duduk di ruang makan, mendengarkan langkah kakinya di lantai atas. Perasaan sepi itu datang lagi, tapi kali ini lebih berat, seperti kabut tebal yang menelan seluruh cahaya di sekitarku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat pesan dari Nadia. Len, aku lihat suamimu tadi siang di sekitar Menteng. Dia nggak di kantor ya? Aku menatap layar ponsel lama. Mungkin lagi ada urusan kerja,
balasku singkat. Dia bareng perempuan, Len. Aku nggak yakin siapa, tapi kelihatannya akrab. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Aku membaca pesan itu berulang-ulang, memastikan aku tidak salah baca. Lalu ku balas, "Kamu yakin itu Faiz?" "Yakin banget." Dia bahkan bukain pintu mobil buat perempuan itu. Aku terdiam lama. Ruangan terasa berputar perlahan. Suara mesin pendingin udara di ruangan kantor mendadak terdengar seperti dengung yang mengganggu. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin benar mereka sedang urusan kerja. Mungkin hanya rekan bisnis. Tapi hatiku tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar urusan kantor. Malamnya, aku tidak menunggu Faiz di meja makan. Aku langsung naik ke kamar, berbaring tanpa mematikan lampu. Pukul 11, baru kudengar suara pintu depan terbuka. Aku menutup mata pura-pura tidur. Faiz masuk ke kamar pelan. Aroma parfum yang sama kembali menyengat. Ia menaruh ponselnya di meja rias dan masuk kamar mandi. Aku membuka mata perlahan, menatap ponsel di meja itu. Tanganku gemetar. Antara ingin tahu dan takut mengetahui. Tapi rasa ingin tahuku menang. Aku meraih ponselnya, menekan tombol daya. Terkunci. Aku menghela napas panjang. Jari-jariku berhenti di layar yang hitam. Dalam hati, aku berjanji, aku tidak akan membuka rahasia kalau belum waktunya. Aku ingin tahu kebenaran, tapi bukan dengan cara mencuri. Saat ia keluar dari kamar mandi, aku pura-pura memejamkan mata lagi. Ia naik ranjang, punggungnya menghadapku. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Entah karena lelah atau karena beban yang ia sembunyikan. Keesokan paginya, aku berangkat lebih pagi ke kantor. Di mobil, aku memandangi jalanan yang padat, tapi pikiranku melayang jauh. Aku mulai memikirkan banyak hal yang dulu tidak pernah kupikirkan. Tentang bagaimana cinta bisa perlahan berubah tanpa kita sadari. Tentang bagaimana seseorang bisa berpindah hati tanpa harus pergi dari rumah. Siang hari, aku makan siang sendirian di kafe dekat kantor. Aku menatap pasangan di meja sebelah yang sedang tertawa bersama. Mereka tampak bahagia, ringan, tanpa beban. Aku iri. Bukan pada kebahagiaan mereka, tapi pada kesederhanaannya. Aku rindu masa ketika aku dan Faiz juga seperti itu. Setelah makan, aku kembali ke kantor dan langsung memeriksa beberapa dokumen proyek. Ada satu nama yang menarik perhatianku, Tika. Nama itu muncul di daftar konsultan lepas yang baru saja dikontrak oleh salah satu divisi. Aku menatap nama itu lama. Rasanya familiar, tapi aku tak tahu dari mana. Sore itu, aku memanggil staf HR untuk memastikan. "Maaf, siapa ya konsultan baru atas nama Tika ini?" tanyaku. "Oh, itu Bu Tika, mantan sekretaris Pak Faiz di perusahaan lamanya. Katanya mereka sudah saling kenal." Darahku berdesir pelan. Sekretaris lamanya? Sekarang dia mengerjakan proyek apa? "Proyek pengembangan digital, Bu. Semua koordinasinya lewat Pak Faiz langsung." Aku mengangguk pelan. Dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai terbentuk. Bukan emosi meledak, tapi semacam firasat dingin yang menempel di kulit, membuatku ingin tahu lebih jauh. Malam itu, aku tidak langsung pulang. Aku duduk di ruanganku yang sepi, hanya ditemani cahaya lampu meja. Di luar jendela, hujan turun perlahan. Aku membuka laptop, mencari data tentang Tika di sistem perusahaan. Foto profilnya muncul di layar, perempuan berwajah lembut dengan rambut sebahu, mengenakan blus putih sederhana. Di kolom keterangan tertulis, status, janda dengan 3 anak. Jantungku berdetak pelan tapi berat. Aku tidak mengenalnya, tapi entah kenapa, nama dan wajah itu menimbulkan rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Aku menutup laptop. Suara hujan semakin deras, menampar kaca jendela. Aku bersandar di kursi, menatap langit malam yang gelap. Untuk pertama kalinya, aku merasa rumahku mungkin menyembunyikan rahasia yang belum siap kudengar. Dan malam itu aku tahu, ketenangan yang selama ini kupaksakan hanyalah ilusi. Hari itu hujan turun perlahan, membasahi halaman rumah yang dipenuhi dedaunan gugur. Di balik kaca besar ruang tengah, aku duduk sambil menatap keluar. Aroma kopi hitam yang baru saja kuseduh menguar pelan, berpadu dengan wangi tanah basah. Biasanya, di sore seperti ini, Faiz akan duduk di sampingku,
memegang koran atau sekadar mengomentari cuaca. Tapi hari itu, kursi di sebelahku kosong. Sejak beberapa minggu terakhir, momen seperti itu menjadi langka, hampir tak pernah ada lagi. Pagi tadi ia berangkat terburu-buru, hanya sempat pamit dengan senyum sekilas. Tidak ada ciuman di kening, tidak ada pelukan cepat seperti dulu. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana dulu setiap kali ia hendak berangkat kerja, ia akan kembali ke dalam rumah hanya karena lupa mengecup pipiku. "Nanti kamu ngambek," katanya sambil tertawa kecil. Kini, semua itu hanya tinggal ingatan. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin beban kerjanya meningkat, atau perusahaan sedang menghadapi proyek besar. Tapi ketika aku melihat ponselnya yang kini selalu terkunci dengan pola baru yang tak ku ketahui, keyakinan itu mulai rapuh. Sebagai istri, aku selalu berusaha percaya. Tapi ada bagian kecil di hatiku yang berbisik pelan. Sesuatu sedang disembunyikan. Sore itu, aku menatap layar ponselku sendiri. Tak ada pesan darinya sejak pagi. Biasanya, paling tidak satu kali ia akan mengabari, menanyakan makan siangku, atau sekadar mengirim emoji hati. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membaca laporan keuangan perusahaanku. Ya, mungkin banyak yang tak tahu, termasuk rekan-rekan Faiz, bahwa perusahaan tempatnya bekerja sebagian besar sahamnya atas namaku. Aku mempercayakan semua itu padanya karena cinta, karena aku yakin ia tak akan pernah mengkhianati. Tapi entah kenapa, keyakinan itu mulai terasa rapuh seperti kaca tipis yang mulai retak. Hujan semakin deras, memukul genting-genting rumah dengan ritme yang monoton. Aku menutup laptop, berjalan ke dapur, lalu menyiapkan makan malam. Sup ayam kesukaannya, sambal matah, dan tempe goreng hangat. Semua kuletakkan di meja makan dengan rapi, seperti biasa. Tapi jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, dan Faiz belum juga pulang. Aku mencoba menelepon, tapi hanya terdengar nada sambung tanpa jawaban. Ketika akhirnya pintu terbuka hampir pukul 10 malam, aku berusaha menahan perasaan kecewa yang mulai memuncak. "Kamu baru pulang?" tanyaku pelan, mencoba terdengar biasa. Faiz melepas sepatunya dengan gerakan cepat, tak menatapku. "Iya, maaf, ada rapat dadakan. Klien dari luar kota datang tiba-tiba." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati pertanyaan itu menjerit. "Rapat sampai pukul 10 malam? Tanpa kabar? Tanpa pesan? Sudah makan?" tanyaku lagi. "Sudah, tadi makan di luar," jawabnya pendek. Aku diam. Rasanya percuma memperpanjang percakapan yang hanya akan berujung pada jarak yang makin jauh. Ia langsung naik ke kamar, mengganti baju, lalu rebah di tempat tidur tanpa sempat menatapku lebih dari 5 detik. Aku masih duduk di kursi rias, menatap bayangan kami di cermin. Dua orang yang dulu saling tertawa kini hanya terdiam di ruang yang sama tapi terasa berjauhan. Beberapa hari setelahnya, rutinitas itu berulang. Pulang larut malam, alasan rapat, klien baru, proyek mendadak. Aku mencoba menepis curiga. Aku bahkan sampai merasa bersalah karena berpikir negatif. Tapi suatu pagi, saat ia sedang mandi, ponselnya berdering di meja rias. Sebuah nama muncul di layar, Tika. Aku mematung beberapa detik. Nama itu asing, tapi cara huruf-hurufnya tertulis terasa hangat, seolah-olah sering dilihat. Aku tidak berniat membuka pesannya, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada logika. Pesan itu muncul tanpa kunci layar, hanya notifikasi singkat. "Jangan lupa janji kita siang ini, aku sudah siapkan tempatnya. Jangan telat ya hati merah 2. Tanganku bergetar. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku membaca lagi tulisan itu, memastikan aku tidak salah lihat. "Tika, janji siang ini." Hati kecil di akhir kalimat. Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Ketika Faiz keluar dari kamar mandi, aku menatapnya lama. Ia tampak biasa saja, mengenakan kemeja biru muda dan parfum favoritnya. Parfum yang dulu hanya kupilihkan untuk acara-acara khusus. Kini ia memakainya untuk pergi kerja. "Ada rapat lagi?" tanyaku. Suaraku pelan tapi bergetar. "Iya, rapat besar, kamu jangan tunggu makan siang ya," jawabnya singkat. Aku hanya mengangguk. Tapi dalam hatiku, keputusan sudah bulat. Aku ingin tahu siapa Tika itu. Siang itu aku memutuskan mengikuti mobil Faiz dari jauh. Aku mengenakan kacamata hitam dan jaket panjang, mencoba tak mencolok.
Mobilnya melaju keluar dari kawasan kantor dan berhenti di sebuah kafe di sudut kota. Dari kejauhan aku melihatnya turun, lalu menyambut seorang wanita bergaun krem yang menunggu di depan pintu. Wanita itu tersenyum lebar, dan Faiz. Ia menyentuh punggung wanita itu dengan lembut saat masuk ke dalam kafe. Dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri mematung di dalam mobil, menatap mereka yang tertawa di balik kaca. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Aku tidak sanggup lagi menatap lebih lama. Rasanya sesak. Tapi aku juga tidak ingin menangis di tempat umum. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh pertanyaan, dada bergetar oleh rasa marah dan kecewa yang menyesakan. Malamnya, ketika Faiz pulang, aku berpura-pura tak tahu apa-apa. Aku menyapanya seperti biasa, menyiapkan teh hangat, bahkan menemaninya menonton berita di televisi. Tapi mataku tak bisa membohongi diri. Setiap kali menatap wajahnya, yang kulihat hanya bayangan Tika di kafe itu. Senyum manisnya, gerak tangannya, tawa yang seolah menggantikan tempatku. Hari-hari berikutnya, aku menjadi pengamat diam. Aku tahu kapan ia berbohong. Nada suaranya berubah setiap kali menyebut klien. Aku memperhatikan baju-bajunya yang mulai beraroma parfum asing, bukan lagi wangi yang kukenal. Kadang ia membawa pulang ponsel kedua, disembunyikan di laci kecil di ruang kerja. Aku tidak langsung meledak. Aku menahan diri. Aku ingin tahu lebih jauh, bukan hanya menuduh tanpa bukti. Aku meminta seseorang yang kupercaya, Reno, asisten pribadiku di perusahaan, untuk diam-diam menyelidiki. Ia orang yang setia dan tahu bagaimana menjaga rahasia. Aku hanya berkata, tolong cari tahu tentang seseorang bernama Tika. Aku ingin tahu siapa dia. 3 hari kemudian, Reno datang membawa folder berisi beberapa foto dan catatan singkat. Aku menatap lembar-lembar itu dengan hati berdebar. Tika Arlita, katanya pelan. Janda, usia 32 tahun. Punya 3 anak. Pernah bekerja sebagai staf pemasaran di perusahaan tempat Pak Faiz sekarang. Mereka mulai sering bertemu sejak 3 bulan terakhir. Aku membalik lembar berikutnya, melihat foto mereka berdua makan malam di restoran hotel. Senyum di wajah Faiz terlihat jelas, hangat, akrab. Dadaku terasa nyeri, tapi anehnya air mataku tak keluar. Mungkin karena bagian dari diriku sudah tahu sejak awal. Aku menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, terima kasih, Reno. Jangan bilang siapapun tentang ini. Malamnya aku berdiri di balkon kamar, menatap langit gelap tanpa bintang. Angin malam membawa dingin yang menembus tulang. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba mencari sedikit hangat dari kesunyian. Di dalam rumah yang dulu terasa hidup, kini hanya tersisa gema langkahku sendiri. Aku mulai sadar, sesuatu dalam diriku sedang berubah. Aku bukan lagi Leni yang dulu selalu menunggu dan memaafkan. Ada bara kecil yang mulai menyala di dada. Bara itu belum menyala penuh, tapi aku tahu, suatu saat nanti, akan menjadi api besar yang tak bisa dipadamkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara detak jam di dinding terdengar terlalu keras di telingaku. Seakan menghitung setiap detik yang mengantarkan pada kebenaran yang sudah kutahu tapi belum sempat kuucapkan. Di sebelahku, Faiz tidur dengan posisi membelakangiku. Napasnya tenang, seperti orang yang tak punya beban. Aku menatap punggungnya lama, mencoba mengingat kapan terakhir kali kami benar-benar tertawa bersama. Mungkin sudah lebih dari 3 bulan yang lalu. Aku memejamkan mata, tapi bayangan wajah Tika terus muncul di benakku. Senyumnya, cara ia memandangi Faiz di kafe itu, semuanya masih jelas tergambar. Aku mencoba mengusir pikiran itu, tapi tak bisa. Hatiku sesak, bukan hanya karena cemburu, tapi karena dikhianati oleh seseorang yang dulu kuserahkan seluruh kepercayaanku. Pagi menjelang dengan cahaya lembut menembus tirai jendela. Faiz sudah bangun lebih dulu, seperti biasa. Ia berdandan rapi, menyiapkan jas dan dasi. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandanginya tanpa kata. Ada bagian dari diriku yang ingin berteriak, menanyakan semuanya secara langsung, tapi suaraku seolah hilang di tenggorokan. Mas, panggilku pelan. HM. Ia menatapku sekilas lewat cermin, sibuk merapikan dasinya. Kamu lembur lagi malam ini? Ia menunduk sebentar, lalu menjawab, iya, ada meeting tambahan sama klien. Aku mengangguk pelan. Sudah kuduga jawabannya akan seperti itu.
Aku masakin makan malam nanti, kataku lagi, mencoba terdengar biasa. Faiz hanya mengangguk tanpa menatapku. Lalu ia pergi dengan cepat, meninggalkan aroma parfumnya yang samar. Begitu pintu tertutup, aku berdiri lama di ruang tamu, merasakan kesunyian yang menekan. Dulu aku selalu suka menatap punggungnya ketika ia berangkat kerja. Tapi sekarang yang kulihat hanya bayangan seseorang yang semakin menjauh dari hidupku. Hari itu aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Aku memanggil Reno ke rumah. Ia datang sekitar pukul 10 pagi, membawa map tebal berisi hasil penyelidikan lanjutan. Di dalamnya ada foto-foto baru, Faiz dan Tika di sebuah rumah makan, di taman, bahkan di toko mainan anak-anak. Di salah satu foto, Tika terlihat menggandeng 3 anak kecil. Faiz berdiri di sampingnya, membawa kantong belanja. Seolah mereka satu keluarga. Aku menatap foto itu lama sekali. Ada rasa getir yang menjalari setiap sudut dadaku. Jadi mereka sudah sering bersama anak-anaknya? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Reno mengangguk. Iya, Bu. Dari yang saya lihat, mereka tampak cukup akrab. Anak-anaknya juga tampak dekat dengan Pak Faiz. Aku menutup map itu perlahan. Tanganku dingin, tapi pikiranku tiba-tiba menjadi sangat jernih. Aku tahu sekarang ini bukan sekadar perselingkuhan sementara. Ia sudah masuk terlalu jauh. Terima kasih, Reno, kataku tenang. Mulai sekarang, jangan lakukan apapun dulu. Aku ingin berpikir. Setelah Reno pergi, aku duduk di ruang kerja sendirian. Di dinding, foto pernikahan kami masih tergantung. Aku menatap wajahku yang tersenyum di samping Faiz, mengenakan gaun putih dan karangan bunga di tangan. Rasanya seperti melihat 2 orang asing yang kebetulan pernah saling mencintai. Aku membuka laci meja dan mengambil 1 map lain, dokumen saham dan kepemilikan aset perusahaan. Semua masih atas namaku. Faiz memang direktur operasional, tapi aku pemilik utama. Semua yang ia banggakan di depan orang lain, semua yang membuatnya dihormati di lingkungan kerja, berdiri di atas fondasi yang kubangun. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan kemungkinan yang dulu tak pernah terlintas, hidup tanpa Faiz. Namun sebelum itu, aku ingin tahu sejauh mana kebohongan ini berlangsung. Aku tidak mau membuat keputusan hanya berdasarkan foto dan dugaan. Aku ingin mendengar pengakuan dari mulutnya sendiri. Hari-hari berikutnya aku tetap bersikap seperti biasa. Aku masih menyiapkan sarapan, masih menanyakan kabar, bahkan masih tersenyum ketika ia pamit. Tapi di balik senyum itu, pikiranku sibuk menyusun rencana. Aku mempelajari jadwal kerjanya, menandai waktu-waktu ia berbohong, dan memastikan semua bukti sudah kukumpulkan dengan rapi. Suatu sore, Faiz menelepon. Sayang, aku lembur lagi ya. Mungkin pulang agak malam, katanya dengan nada lelah. Aku memandangi layar ponsel, menahan diri agar tidak tertawa pahit. Iya, hati-hati di jalan, Mas, jawabku lembut. Begitu telepon ditutup, aku langsung mengambil kunci mobil dan berangkat pelan-pelan. Mobil Faiz kulihat terparkir di sebuah kompleks perumahan sederhana, jauh dari pusat kota. Di situ ada rumah kecil bercat hijau muda, dengan taman kecil di depannya. Aku duduk di mobil cukup lama, menatap dari jauh. Beberapa menit kemudian, pintu rumah itu terbuka. Tika keluar membawa belanjaan, lalu tak lama Faiz muncul di belakangnya, membantu membawakan tas. Mereka tertawa. Anak-anak Tika berlarian di halaman. Salah satu dari mereka memanggil Faiz. Ayah! Kata itu memecahkan sesuatu di dalam dadaku. Aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Faiz mengangkat anak itu, memutar tubuhnya, tertawa lepas. Pemandangan itu seolah menamparku. Ia tak pernah lagi tertawa seperti itu di rumah bersama aku. Aku menunduk, menarik napas panjang, lalu menyalakan mobil. Aku tidak ingin terlihat oleh mereka. Tapi di hatiku sudah tak ada ruang untuk ragu. Ia telah membangun kehidupan lain di belakangku. Malam itu, ketika ia pulang, aku duduk di ruang makan menunggunya. Lampu remang, meja sudah tertata rapi. Ia tampak kaget melihatku masih terjaga. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku ingin makan malam bareng kamu. Jawabku datar. Faiz menatapku heran, tapi ia duduk juga. Selama beberapa menit kami hanya makan dalam diam.
Lalu aku meletakkan sendok, menatapnya lurus. Mas, ucapku tenang. Siapa Tika? Sendok di tangannya berhenti. Ia mendongak perlahan, wajahnya berubah pucat. Siapa? Tika. Ulangku. Janda anak 3. Kamu sering bersamanya, kan? Suasana di meja makan membeku. Ia menatapku lama, lalu mencoba tersenyum kaku. Kamu salah paham. Dia cuma rekan kerja. Aku mengangguk pelan. Rekan kerja yang kamu temui hampir setiap malam, yang kamu belikan mainan untuk anak-anaknya, dan yang anaknya memanggilmu ayah. Wajahnya kaku, tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu semuanya, Mas, lanjutku. Aku cuma ingin dengar dari kamu langsung. Sejak kapan ini berlangsung? Ia menunduk, memijat pelipisnya. Suaranya lirih ketika akhirnya berbicara. Leni, aku nggak bermaksud bohong. Aku cuma... Jadi kamu akui? Potongku cepat. Ia menghela napas panjang. Iya, aku memang dekat sama Tika. Tapi ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku tertawa kecil, tapi suara itu terdengar getir. Kamu pikir aku bodoh? Ia tak menjawab. Aku berdiri, berjalan ke arah jendela. Mas, aku selalu percaya kamu. Aku bahkan menyerahkan semua urusan perusahaan padamu. Tapi kamu balas dengan ini. Faiz berdiri, menghampiriku. Leni, aku sayang kamu. Aku cuma... Tika butuh bantuan. Dia perempuan yang kuat, tapi hidupnya berat. Aku cuma kasihan. Aku menatapnya tajam. Kasihan? Lalu kapan rasa kasihan itu berubah jadi cinta, Mas? Ia terdiam. Hanya tatapan kosong yang tersisa di matanya. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan diri agar tidak menangis di depannya. Mas, mulai malam ini, aku ingin kamu tidur di kamar tamu. Aku butuh waktu berpikir. Faiz mencoba memegang tanganku, tapi aku menepisnya pelan. Ia ingin bicara lagi, tapi aku hanya berkata, "Cukup, Mas. Aku lelah." Malam itu, setelah pintu kamar tertutup, aku menangis tanpa suara. Air mata itu bukan hanya karena sakit hati, tapi karena kecewa pada diriku sendiri yang terlalu percaya. Malam itu Leni duduk di ruang kerja yang biasanya dipenuhi tumpukan berkas laporan keuangan. Lampu gantung di atas meja menerangi wajahnya yang tampak pucat karena lelah. Di depan laptop, layar menampilkan sederet angka yang sebelumnya ia susun sendiri. Anggaran cabang baru perusahaan keluarganya yang ia percayakan pada Faiz. Namun kini setiap angka di sana terasa seperti duri yang menusuk. Tangannya menggenggam mouse dengan gemetar. Ia menggulirkan layar, memperhatikan satu demi satu transaksi. Ada yang janggal, biaya akomodasi ganda, pembelian aset pribadi menggunakan rekening perusahaan, dan beberapa pengeluaran yang dicantumkan atas nama rekanan proyek Faiz. Padahal, ia tahu betul, proyek itu seharusnya belum berjalan. Jantungnya berdetak kencang. Ia berhenti pada satu nama yang muncul berulang, Tika Lestari. Nama itu muncul di nota pengeluaran, tagihan hotel, hingga pembelian kendaraan. Bibirnya bergetar tanpa suara. Jadi selama ini mereka memakai uangku, gumamnya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menutup laptop perlahan, menarik napas panjang agar tidak meledak dalam emosi. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Sejak kapan Faiz mulai berkhianat? Sejak kapan Tika masuk ke hidupnya? Bukan sekadar sebagai rekan kerja, melainkan perusak rumah tangganya? Telepon genggam di meja bergetar. Pesan masuk dari adiknya, Rangga, yang bekerja di bagian hukum perusahaan. Mbak, aku baru dapat laporan tambahan soal rekening proyek cabang Bandung. Ada transferan besar ke rekening pribadi Faiz. Jumlahnya nggak main-main. Leni menggigit bibir. Ia menatap pesan itu lama sebelum membalas. Simpan semua bukti. Jangan siapapun tahu dulu, termasuk Faiz. Beberapa menit kemudian, Leni berdiri, menatap cermin besar di sudut ruangan. Wajahnya terlihat letih, tapi ada sinar baru di matanya. Sinar dari perempuan yang mulai menyiapkan perlawanan. Ia sadar, ini bukan lagi tentang perasaan yang dikhianati, tapi soal harga diri yang diinjak tanpa belas kasihan. Pagi berikutnya, Leni berpura-pura seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan di meja makan,
mengenakan blus putih dan celana kerja rapi, seolah tidak ada badai dalam dadanya. Faiz muncul dari kamar dengan senyum ringan, mengenakan kemeja abu dan parfum yang tidak biasa. "Mas, tumben wangi banget," ucap Leni pelan, mencoba tersenyum. Faiz terkekeh kecil. "Ada rapat penting di luar. Harus tampil segar dong." "Rapat di mana?" "Bandung," jawabnya cepat. "Proyek yang kemarin kamu tangani itu, ya?" "Iya, ada revisi proposal," katanya sambil menyesap kopi. Leni hanya mengangguk. Ia menatap Faiz yang tampak tenang, padahal dalam hatinya ia tahu, itu semua kedok. Ia biarkan lelaki itu melangkah keluar dengan mobil hitamnya, membawa koper dan wajah yang penuh kepalsuan. Begitu pintu tertutup, Leni langsung meraih ponsel, menekan nomor sopir cadangan perusahaan yang diam-diam ia percaya. "Mas Rudi, tolong ikuti mobil Pak Faiz dari jauh. Jangan sampai ketahuan. Aku mau tahu dia benar ke Bandung atau tidak." Suara di seberang menjawab mantap. "Siap, Bu." Hari itu berjalan lambat. Leni tak bisa fokus bekerja. Ia menatap jam dinding berulang kali sambil menunggu kabar dari Rudi. Pukul 2 siang, pesan masuk. "Bu, mobil Pak Faiz tidak ke Bandung. Sekarang berhenti di kawasan Cibubur. Saya lihat beliau masuk ke perumahan mewah. Ada seorang wanita dan 3 anak yang menyambut di depan rumah." Dunia Leni seperti berhenti berputar. Tangannya bergetar hebat, ponsel hampir terjatuh. Ia tidak perlu bertanya siapa wanita itu. Namanya sudah terukir jelas dalam hatinya, Tika. Ia memejamkan mata sejenak, menahan air mata yang nyaris pecah. Bukan karena cemburu, tapi karena jijik. Jijik pada lelaki yang ia anggap tulang punggung hidupnya, yang ternyata bersandar di pundak perempuan lain dengan membawa uang yang ia hasilkan. Sore hari, Leni memutuskan keluar. Ia tidak langsung mendatangi rumah itu, melainkan mengendarai mobilnya menuju salah satu cabang perusahaan yang baru saja berdiri. Ia ingin melihat langsung laporan keuangan yang selama ini hanya ia baca di file digital. Di sana, ia bertemu dengan Nadia, kepala keuangan cabang yang masih muda namun jujur. "Bu Leni, maaf sebelumnya saya sebenarnya sudah lama curiga. Tapi saya takut ngomong. Banyak pengeluaran yang gak masuk akal. Semua atas perintah Pak Faiz." "Pengeluaran seperti apa?" tanya Leni dengan nada tenang tapi matanya tajam. Nadia membuka file di laptopnya, menunjukkan sejumlah transaksi, biaya renovasi rumah, pembelian perhiasan, hingga cicilan mobil yang tak pernah digunakan untuk operasional. Ini semua dibayar dari rekening proyek. Leni memandangi layar tanpa berkedip. "Kamu punya salinan semua data ini?" "Ada, Bu. Sudah saya simpan di drive pribadi. Takut kalau sewaktu-waktu dihapus." "Baik. Jangan beritahu siapapun tentang percakapan ini. Kalau ada yang tanya, bilang saja saya datang meninjau laporan bulanan. Mengerti?" "Siap, Bu." Malam itu Leni kembali ke rumah dengan pikiran berputar. Ia tahu langkahnya berikutnya, membekukan rekening perusahaan yang dipegang Faiz, memindahkan seluruh wewenang ke tangannya sendiri, dan menyiapkan audit internal besar-besaran. Namun di sisi lain, ada bagian hatinya yang masih berdebat. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu rela tidur di lantai demi menemani dirinya saat awal membangun usaha, kini berubah menjadi serigala yang menggigit tangan pemberinya? Ketika malam semakin larut, Faiz pulang dengan wajah lelah. Ia meletakkan kunci di meja dan tersenyum kecil. "Kamu belum tidur, Len?" Leni berpura-pura membaca majalah. "Belum. Rapatnya lancar." "Lumayan. Tapi Bandung macet banget." Leni menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca setiap gerak wajah. Ia ingin berteriak, tapi menahan diri. Ia tahu, terlalu cepat bereaksi hanya akan membuatnya kehilangan kendali. "Mas, aku bikin teh, ya?" katanya akhirnya, berjalan ke dapur. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Ia ingin memastikan lelaki itu tidak curiga sedikit pun. Dari ruang tamu, Faiz memeriksa ponselnya. Ia tidak tahu bahwa Leni memantau dari balik dinding dapur, melihat pantulan layar dari cermin gantung. Nama, Tika, muncul di sana. Faiz mengetik pesan panjang. "Sayang, aku kangen. Anak-anak gimana? Besok aku ke sana lagi." Darah Leni terasa naik ke kepala. Ia menunduk,
menahan napas agar tidak mengeluarkan suara. Setetes air mata jatuh ke lantai, tapi segera ia usap dengan tangan gemetar. Ia kembali ke ruang tamu dengan membawa teh hangat, seolah tak terjadi apa-apa. "Ini tehnya, Mas." "Terima kasih." Faiz menyesapnya pelan. Leni duduk di hadapannya, menatap wajah lelaki yang dulu ia cintai tanpa syarat. Dalam pikirannya, ia berjanji, "Aku akan biarkan kamu tenggelam dalam kebohonganmu sendiri. Tapi saat waktunya tiba, aku yang akan berdiri paling tinggi, dan kamu akan memohon ampun di hadapanku." Beberapa hari berikutnya, Leni mulai menjalankan rencananya. Ia memanggil dewan direksi tanpa sepengetahuan Faiz. Rapat berlangsung tertutup di gedung pusat. Dengan bukti yang dikumpulkan Rangga dan Nadia, ia menjelaskan semua penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh Faiz. "Mulai hari ini, saya ambil alih semua tanggung jawab keuangan," katanya tegas di depan para pejabat perusahaan. Semua setuju. Tidak ada yang berani membantah karena Leni adalah pemegang saham terbesar sekaligus pendiri utama perusahaan itu. Setelah rapat usai, Leni duduk lama di ruangannya. Ia memandangi foto pernikahannya yang masih tergantung di dinding. Di sana, ia dan Faiz tampak bahagia, tersenyum dengan latar taman bunga. Ia mengambil foto itu, menatapnya lama, lalu menyandarkan di meja dengan posisi terbalik. Sementara itu, Faiz masih merasa hidupnya baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa Leni telah menyiapkan badai besar untuknya. Setiap kali ia bertemu Tika, ia selalu berkata manis, "Kita hanya perlu sabar, sebentar lagi semua lancar. Aku akan urus perceraian dengan Leni secara diam-diam." Tika percaya. Perempuan itu yakin Faiz benar-benar mencintainya. Padahal yang dicintai lelaki itu hanyalah kenyamanan, kasih sayang palsu yang bisa menutupi rasa bersalahnya sendiri. Di sisi lain, anak-anak Tika sudah mulai akrab dengan Faiz. Mereka memanggilnya Om Faiz. Bahkan satu di antara mereka sering duduk di pangkuannya saat mereka makan bersama. Pemandangan itu membuat Faiz merasa seolah ia menemukan rumah baru, tanpa sadar bahwa rumah aslinya sedang meruntuhkan fondasi yang ia pijak. Malam berikutnya, Leni kembali menerima laporan dari Rangga. "Mbak, semua aset sudah di bawah kendalimu lagi. Rekening Faiz dibekukan sementara. Tapi siap-siap aja, dia bakal curiga." "Biar saja," jawab Leni datar. "Aku mau lihat sejauh mana dia bisa menipu." Hari berganti hari. Ketegangan di rumah semakin terasa. Faiz mulai curiga ketika kartu kreditnya ditolak di restoran. "Len, kartu aku error, ya?" tanyanya suatu malam. "Error gimana?" "Katanya diblokir." "Oh, mungkin sistem banknya. Nanti aku tanya bagian keuangan," jawab Leni enteng sambil tetap menatap layar laptop. Faiz hanya mengangguk, meski wajahnya mulai menunjukkan keresahan. Ia mencoba menelpon bank, tapi tak ada yang bisa memberikan jawaban karena semua data kini sudah dialihkan ke otoritas utama, Leni. Sementara itu, Tika mulai gelisah. "Mas, kenapa transferan minggu ini belum masuk?" tanya Tika lewat telepon. "Tenang aja, sayang. Aku lagi urus. Mungkin ada gangguan di sistem kantor." "Mas, jangan bohong. Aku masih harus bayar sekolah anak-anak. Tolonglah." Faiz menghela napas berat. Ia mulai merasakan tekanan dari dua sisi. Dari Tika yang menuntut, dan dari Leni yang diam tapi mematikan. Dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Tapi ia tidak tahu seberapa dalam jurang yang sudah ia gali sendiri. Leni menatap semua ini dari kejauhan, memantau setiap pergerakannya. Ia tidak terburu-buru. Ia tahu, dendam yang matang bukan dibakar dengan amarah, tapi dipanggang perlahan dengan strategi. Dalam keheningan malam, ia menatap keluar jendela. Hujan turun rintik-rintik, memantulkan bayangan lampu jalan di kaca. Ia menggenggam cangkir teh, menyesapnya pelan, sambil berkata dalam hati. Permainan baru saja dimulai. Pagi itu udara Jakarta terasa berat. Langit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang belum siap dibuka. Leni berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi tetesan hujan yang menuruni kaca. Ia belum menyentuh sarapan yang disiapkan pembantu. Pikirannya terlalu penuh oleh rencana yang harus dijalankan hari ini. Ia tahu, Faiz sudah berada di titik genting. Beberapa hari terakhir, lelaki itu tampak gelisah. Teleponnya sering berdering. Tapi setiap kali Leni datang mendekat, ia buru-buru mematikannya. Malam tadi, Leni mendengar pintu kamar mandi dibuka pukul 2 dini hari. Faiz berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik.
Namun bagi telinga Leni yang sudah terbiasa waspada, tidak ada bisikan yang bisa lolos tanpa jejak. Tenang, sayang. Aku akan cari cara. Uangnya pasti ada lagi. Begitu potongan kalimat yang ia tangkap. Kini, sambil memegang cangkir teh hangat, Leni menyiapkan diri. Ia sudah menyusun langkah berikutnya bersama Rangga. Hari ini, ia akan mengumumkan perubahan struktur perusahaan di depan seluruh kepala cabang. Pengumuman itu akan mengguncang Faiz. Sebab untuk pertama kalinya ia akan kehilangan seluruh akses dan jabatan yang selama ini membuatnya sombong. Ketika jam menunjukkan pukul 9, suara langkah Faiz terdengar dari koridor. Leni menoleh, melihat lelaki itu sudah rapi dengan jas abu dan dasi biru tua. Wajahnya tampak lelah, namun masih berusaha menunjukkan ketenangan. Aku ke kantor dulu, ya, katanya ringan. Kantor yang mana? Tanya Leni pelan, seolah tanpa maksud apapun. Faiz menatapnya cepat. Ya, kantor pusat lah. Ada rapat internal. Rapat apa? Masalah laporan bulanan. Leni tersenyum samar. Bagus. Semoga lancar. Faiz balas tersenyum, lalu pergi tanpa menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju jebakan yang disusun dengan sangat rapi. Begitu mobilnya keluar dari halaman, Leni segera menelpon Rangga. Pastikan semua kepala cabang hadir tepat waktu. Aku nggak mau ada kebocoran informasi sebelum rapat dimulai, katanya tegas. Sudah aman, Mbak. Semua undangan dikirim langsung dari bagian HR, tanpa lewat sekretarisnya Faiz. Baik, aku akan datang setengah jam lebih awal. 2 jam kemudian, gedung pusat perusahaan sudah dipenuhi suasana tegang. Beberapa karyawan senior saling berbisik, tak tahu kenapa rapat mendadak itu digelar. Faiz melangkah cepat menuju ruang rapat utama. Ia heran, karena biasanya setiap rapat besar selalu ada pemberitahuan resmi dari dirinya sebagai direktur operasional. Tapi kali ini, undangan datang langsung dari Leni. Begitu pintu terbuka, Faiz tertegun. Di ujung meja panjang, Leni sudah duduk dengan pakaian kerja berwarna hitam pekat, rambut disanggul rapi, wajahnya tenang tapi dingin. Di sampingnya, Rangga membawa beberapa map tebal berisi berkas-berkas audit. Silakan duduk, Mas, ucap Leni datar. Faiz menarik kursi dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak bertahan lama ketika Leni mulai berbicara. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas hasil audit internal yang telah dilakukan selama 2 minggu terakhir, kata Leni dengan suara mantap. Audit ini mencakup seluruh aktivitas keuangan perusahaan selama 1 tahun terakhir, termasuk proyek-proyek ekspansi. Faiz menelan ludah. Ia tahu audit itu pasti menyangkut dirinya. Tangannya terkepal di atas meja, menahan panik yang mulai merayap. Rangga berdiri dan mulai membacakan hasil temuan. Ditemukan sejumlah transaksi tidak wajar yang dilakukan oleh direktur operasional. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembelian aset pribadi menggunakan dana perusahaan. Total kerugian mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Suara berguma memenuhi ruangan. Semua mata kini tertuju pada Faiz. Wajahnya berubah pucat. Ini pasti salah paham, serunya. Aku tidak pernah memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Leni menatapnya tajam, kemudian mendorong satu map ke arahnya. Silakan dibuka. Semua bukti lengkap dengan tanda tangan dan nomor rekening. Ada transfer ke nama Tika Lestari, beberapa kali dalam jumlah besar. Faiz membeku. Tangannya terhenti di udara, tidak berani membuka map itu. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak lambat. Leni memandangnya tanpa ekspresi. Namun di balik matanya ada bara yang nyaris meledak. Aku kasih kesempatan kamu bicara, Mas. Tapi tolong jangan lagi bermain dengan kebohongan, ucap Leni akhirnya. Faiz menghela napas panjang. Leni, dengar dulu, aku bisa jelaskan. Semua itu hanya pinjaman sementara. Aku memang bantu Tika karena dia janda dengan 3 anak. Hidupnya susah. Aku cuma kasihan, bukan? Leni mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. Cukup. Aku sudah dengar banyak alasan dari orang yang merasa kasihan tapi mengambil hak orang lain. Kasihan? Kamu pakai uang perusahaan, uang yang aku hasilkan dengan kerja keras, lalu kamu kasih ke perempuan itu. Kamu tahu itu apa namanya? Pengkhianatan. Suara Leni tidak meninggi, tapi dinginnya menusuk ke tulang. Faiz terdiam, tak bisa membalas. Ia tahu segala pembelaan hanya akan terdengar bodoh di hadapan bukti yang begitu jelas. Rangga menutup map dengan tenang. Dengan temuan ini, direksi memutuskan untuk memberhentikan sementara Bapak Faiz dari jabatannya sebagai direktur operasional, sambil menunggu proses hukum dan audit lanjutan. Wajah Faiz seketika menegang. Apa? Kalian gak bisa gitu?
Aku suami Leni. Aku punya hak. Justru karena kamu suami saya, maka saya pastikan keputusan ini bersih dari rasa kasihan, potong Leni. Aku tidak mau perusahaan ini hancur karena ambisi seseorang yang tidak bisa menahan nafsu dan keserakahannya. Ruang rapat itu berubah menjadi panggung penghakiman. Faiz hanya bisa menunduk, mendengar gumaman para kepala cabang yang saling berbisik di antara mereka. Ia ingin berteriak, tapi tahu itu hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Setelah rapat ditutup, Leni berdiri dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Tumit sepatunya beradu dengan lantai marmer, menghasilkan suara tegas yang memantul di dinding. Rangga mengikuti di belakang, membawa map yang kini menjadi senjata paling mematikan bagi sang kakak. Faiz masih duduk di kursinya, wajahnya merah menahan malu. Ia tahu, berita ini akan menyebar dalam hitungan jam. Karir yang ia bangun dari bayang-bayang Leni kini runtuh seketika. Ia ingin mengejar, tapi tubuhnya terasa lemas. Sementara itu, di ruang pribadinya, Leni duduk menatap jendela. Tangannya menggenggam ponsel, menimbang apakah ia harus menelpon Tika malam ini atau tidak. Ada keinginan untuk melabrak langsung, tapi ia menahan diri. Ia belum mau membuka kartu terakhir. Biarkan Tika menikmati sedikit ketenangan palsu sebelum badai sebenarnya datang. Sore hari, Faiz pulang dengan wajah muram. Ia membuka pintu rumah tanpa suara. Leni sedang duduk di ruang tamu, mengenakan pakaian santai, membaca dokumen. Tidak ada sedikit pun ekspresi marah di wajahnya, hanya ketenangan yang membuat suasana semakin mencekam. Kamu udah tahu semuanya, ya? Tanya Faiz lirih. Leni menutup berkas pelan. Kamu pikir aku nggak tahu sejak kapan? Faiz tak bisa menjawab. Ia menunduk, berusaha mencari alasan yang bisa menyelamatkannya. Tapi semua kata terasa sia-sia. Aku nggak sengaja, Len. Aku cuma pengen bantu Tika. Aku kasihan anak-anaknya. Kasihan? Potong Leni cepat. Kamu bantu mereka pakai uang perusahaan? Kamu pikir aku nggak punya hati? Kalau kamu minta, aku bisa bantu mereka secara resmi. Tapi kamu memilih menyembunyikan semuanya. Kamu menikah lagi di belakangku. Apa itu juga karena kasihan? Faiz terdiam. Matanya mulai memerah. Aku salah, Len. Tapi tolong, jangan hancurkan semuanya. Aku janji akan perbaiki. Sudah terlambat, ucap Leni dingin. Aku sudah tarik semua aksesmu. Mulai malam ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan. Dan mulai hari ini, aku bukan lagi perempuan yang bisa kamu bohongi. Faiz menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu Leni tidak sedang bermain-main. Suara perempuan itu tenang, tapi di dalamnya ada kekuatan yang tak bisa dilawan. Kamu mau apa dariku sekarang? Leni berdiri perlahan. Aku mau kamu sadar. Aku mau kamu lihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena kebodohanmu sendiri. Ia berbalik, meninggalkan Faiz yang masih berdiri terpaku di ruang tamu. Suara langkahnya menghilang di koridor, menyisakan keheningan yang menekan. Faiz menatap sekeliling, rumah itu terasa asing baginya. Semua kemewahan yang dulu ia banggakan kini tak berarti apa-apa. Ia sadar, hidupnya perlahan lepas dari genggaman. Malam itu Leni tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara hujan yang turun makin deras. Pikirannya melayang pada masa-masa ketika Faiz masih setia, saat mereka berdua berjuang membangun usaha dari nol. Ia teringat wajah Faiz yang dulu penuh semangat, senyum tulus yang membuatnya jatuh cinta. Tapi kini, semua itu hanya tinggal bayangan yang menyakitkan. Dalam hatinya, Leni sadar, cinta bisa memberi kekuatan, tapi juga bisa menjadi kelemahan. Ia pernah mencintai Faiz sepenuh hati, dan karena itu pula ia terluka begitu dalam. Namun kali ini, ia tidak akan menjadi korban. Ia akan berdiri, dan memastikan semua yang menghancurkannya merasakan hal yang sama. 2 minggu berlalu sejak rapat besar itu. Suasana rumah Leni berubah menjadi dingin dan sunyi. Faiz masih tinggal di sana, namun seolah hanya sebagai tamu yang tidak diundang. Ia tidur di kamar tamu lantai bawah, sementara Leni tetap di kamar utama. Mereka jarang berbicara, hanya bertukar kalimat seperlunya, itu pun tanpa tatapan. Setiap pagi, Leni berangkat ke kantor lebih awal, meninggalkan Faiz yang masih termenung di teras. Lelaki itu kehilangan arah. Telepon dari Tika terus berdatangan, tapi kini ia jarang menjawab. Ia tahu, setiap panggilan hanya berisi tuntutan dan keluhan. Suatu malam, ketika rumah sudah senyap, Faiz duduk di ruang tamu memandangi foto-foto lama di ponselnya. Ada foto dirinya dan Leni di hari peresmian kantor pertama, foto saat mereka tertawa sambil makan di warung kaki lima, bahkan foto saat Leni menatapnya penuh cinta di hari ulang tahunnya.
Semua itu terasa seperti kehidupan orang lain, bukan dirinya yang sekarang. Leni muncul dari tangga, mengenakan piyama satin biru. Ia menatap Faiz sekilas, lalu berjalan menuju dapur tanpa sepatah kata. Tapi Faiz berdiri cepat, mencoba berbicara. "Len, bisa kita bicara sebentar?" Leni berhenti, menoleh pelan. "Tentang apa lagi?" Aku mau minta maaf," katanya lirih. "Aku tahu semuanya salah. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana buat perbaiki semuanya." Leni mendekat, wajahnya datar. "Perbaiki? Kamu kira ini sekadar memperbaiki laporan keuangan yang rusak? Kamu sudah merusak kepercayaan, Faiz. Itu yang tidak bisa diperbaiki dengan permintaan maaf." Faiz terdiam, menunduk. "Aku masih sayang kamu, Len." Ucapan itu membuat Leni tertawa kecil, getir. "Sayang? Kamu baru bilang sayang setelah tidur di rumah perempuan lain dan menafkahi anak-anak yang bukan darahmu." "Len, aku terjebak. Aku nggak bisa ninggalin mereka begitu aja. Anak-anak itu butuh aku." "Lucu," ucap Leni dingin. "Kamu bilang terjebak, padahal yang menggali jebakan itu dirimu sendiri." Ia berbalik, meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Faiz hanya bisa memandangi punggung perempuan itu menghilang di balik tangga. Hatinya hancur. Tapi di dalam dirinya masih ada kesombongan yang enggan mengakui bahwa semua sudah berakhir. Keesokan harinya, Leni menerima kabar dari Rangga. "Mbak, ada hal baru." Tika menghubungi bagian HRD, minta gajinya Faiz tetap ditransfer ke rekeningnya. Leni mengerutkan alis. Berani juga dia. Jadi selama ini Faiz kasih tahu kalau dia masih aktif kerja. "Iya," katanya Faiz janji mau balikin dana perusahaan kalau proyek pribadi mereka selesai. Leni menarik napas panjang. "Rangga, siapkan semua dokumen. Aku mau hadapi perempuan itu sendiri." Sore itu, Leni melangkah keluar dengan mobil pribadi tanpa sopir. Ia memacu kendaraan menuju kawasan Cibubur, tempat rumah Tika berdiri megah di kompleks perumahan elit. Gerbang terbuka otomatis, seolah menyambut kedatangan badai yang tak mereka tahu. Tika sedang di teras, mengenakan daster mewah dan perhiasan berkilau di tangan. Begitu melihat mobil Leni berhenti di depan rumahnya, ia terpaku. Tubuhnya menegang, mata membesar. Bu Leni?" Suaranya bergetar. Leni turun dari mobil dengan langkah tenang. Angin sore mengibaskan rambutnya yang terurai. Matanya menatap lurus tanpa senyum. Ia berhenti di depan Tika, memandangi perempuan itu dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi ini rumah hasil dari uangku," katanya pelan namun tajam. "Bu, saya bisa jelaskan?" "Jelaskan apa?" potong Leni cepat. "Bahwa kamu tidur dengan suami orang? Bahwa kamu menikmati kemewahan dari hasil kerja perempuan lain?" Tika mundur satu langkah. "Saya nggak maksud begitu. Kami saling cinta." "Mas Faiz bilang dia udah nggak bahagia." "Cinta?" Leni mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Kamu tahu, cinta yang dibangun dari kebohongan cuma akan melahirkan penyesalan. Kamu pikir dia akan setia padamu setelah mengkhianatiku?" Tika terdiam. Bibirnya gemetar, matanya berair. Dari dalam rumah, 3 anak kecil muncul, menatap bingung. Leni menatap mereka sebentar, pandangan yang bukan marah, tapi iba. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Mereka hanya korban dari 2 orang dewasa yang tak tahu arti tanggung jawab. Leni menunduk sedikit, berbicara dengan nada lebih tenang. "Aku tidak datang untuk bertengkar. Aku cuma ingin kamu tahu, semua ini akan segera berakhir. Rumah ini, mobil, bahkan rekening yang kalian pakai, semua akan aku tarik. Karena itu semua milikku, bukan milik Faiz, apalagi kamu." Tika terisak, memegang dadanya. "Tapi, Bu, saya nggak punya apa-apa lagi." "Persis seperti aku dulu, saat suamiku merebut segalanya dariku," jawab Leni pelan. "Bedanya, aku bangkit dengan tanganku sendiri, bukan tangan laki-laki orang." Ia berbalik, meninggalkan Tika yang menangis di teras. Anak-anak memeluk ibunya, sementara Leni masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Di dalam, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air mata itu agar tak jatuh. Ia tahu, iba bisa membuatnya lemah, dan ia tidak boleh goyah sekarang. Setelah pertemuan itu, Leni menandatangani surat penarikan aset. Rumah mewah di Cibubur resmi disita oleh perusahaan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh Faiz. Berita itu menyebar cepat. Tika kehilangan segalanya dalam semalam. Mobilnya ditarik, rekeningnya dibekukan, dan Faiz yang sebelumnya menjanjikan kebahagiaan kini justru menghilang tanpa kabar. Faiz sendiri hidup dalam kebingungan. Setelah kehilangan jabatan, ia mencoba mencari pekerjaan lain,
tapi reputasinya sudah tercemar. Beberapa kenalannya menolak bekerja sama. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis dari direktur dihormati menjadi pria yang dicemooh karena skandal dan korupsi. Suatu malam, ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Lenny sedang duduk membaca di ruang tamu. Begitu mencium bau alkohol, wajahnya mengeras. "Kamu mabuk?" tanyanya dingin. Faiz tertawa miris. "Aku cuma pengen lupa, Len. Pengen lupa semua ini. Lupa nggak akan mengubah apapun." Faiz mendekat. Langkahnya goyah. "Aku kehilangan semuanya, kehilangan kamu, kehilangan pekerjaan, kehilangan anak-anak Tika yang udah anggap aku ayah. Aku bodoh, Len." Lenny menatapnya lama. "Iya, kamu memang bodoh. Tapi kebodohan itu bukan urusanku lagi. Len, tolong jangan begini. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." "Sayangnya, aku bisa hidup tanpa kamu." Ucapan itu meluncur tanpa keraguan. Lenny berdiri, menatap wajah Faiz yang kini tampak rapuh dan hancur. "Selama ini aku pikir kamu tulang punggungku. Tapi ternyata aku sendiri yang menopang semuanya. Jadi sekarang aku mau berdiri tanpa bebanmu." Faiz meneteskan air mata. "Aku menyesal." Penyesalan datang setelah kehancuran, Faiz. Dan kamu baru mulai merasakannya. Ia meninggalkannya di ruang tamu yang berantakan. Malam itu Faiz menangis diam-diam. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyadari, cinta yang ia abaikan kini menjelma jadi hukuman yang tak bisa ia hindari. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru bagi Lenny. Ia lebih sibuk dari sebelumnya, memimpin proyek besar yang dulu ia dan Faiz rancang bersama. Semua orang kagum pada ketegasan dan kecerdasannya. Tapi di balik setiap senyum profesional itu, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka yang kadang datang di malam hari, ketika ia duduk sendiri dan mengingat tawa Faiz yang dulu begitu hangat. Di tengah kesibukannya, Lenny menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Lenny, ini saya, Tika. Saya ingin bertemu. Tolong beri saya kesempatan bicara." Lenny menatap layar itu lama. Ia ragu, tapi rasa ingin tahu menang. Ia membalas singkat. "Besok jam 3 sore. Di kafe depan kantor pusat." Keesokan harinya, Lenny datang tepat waktu. Tika sudah menunggu, wajahnya tampak jauh berbeda. Pucat, lelah, dengan mata bengkak karena kurang tidur. Ia tidak lagi memakai perhiasan atau pakaian mahal. "Terima kasih sudah mau datang," katanya pelan. "Ada apa?" tanya Lenny datar. "Saya cuma mau bilang saya sudah salah. Saya pikir Mas Faiz bisa jadi pelindung. Tapi ternyata dia cuma manusia yang gak bisa setia pada siapapun." Tika menunduk, air mata jatuh ke meja. Sekarang dia gak datang lagi. Gak kirim kabar, gak bantu anak-anak. Saya gak tahu dia di mana. Lenny mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak ingin memperpanjang luka. "Kalau kamu mau saran dariku," katanya tenang, "berhentilah mencari dia. Fokuslah pada anak-anakmu. Mereka satu-satunya yang masih bisa kamu selamatkan." Tika mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Saya tahu saya nggak pantas dimaafkan. Tidak semua dosa bisa ditebus dengan maaf. Tapi kamu masih bisa memperbaiki hidupmu," jawab Lenny. Ia berdiri, menatap Tika sekali lagi. "Aku harap ini terakhir kali kita bertemu." Ketika Lenny keluar dari kafe, angin sore berhembus lembut. Ia menatap langit, yang kini mulai berwarna oranye. Ada rasa lega kecil di dadanya. Ia tahu perjalanan balas dendamnya belum selesai, tapi setidaknya satu beban sudah ia lepaskan, beban untuk membenci tanpa henti. Namun di sisi lain kota, Faiz duduk di dalam kamar kontrakan kecil. Wajahnya lusuh, janggut tumbuh tak terurus. Di tangannya, ponsel bergetar, pesan dari Tika masuk, tapi ia hanya menatap tanpa membalas. Ia tahu semuanya sudah berakhir, tapi pikirannya dipenuhi rasa takut. Apa yang akan Lenny lakukan selanjutnya? Karena ia tahu, perempuan itu belum benar-benar selesai dengannya. Langit Jakarta tampak kelabu sore itu, seolah menyerap seluruh duka yang melayang di udara. Lenny berdiri di depan jendela ruang kerjanya di lantai 10, menatap hujan yang turun tanpa jeda. Gedung-gedung tinggi di kejauhan samar tertutup kabut, sementara jalanan di bawah tampak macet oleh kendaraan yang terjebak dalam genangan air. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin sejak 1 jam lalu, namun pikirannya terlalu sibuk untuk meminumnya. Hari-hari belakangan ini terasa lebih sunyi, meski kantor selalu ramai oleh suara karyawan dan dentingan telepon. Setelah pertemuannya dengan Tika, Lenny merasa seperti baru keluar dari medan perang yang panjang. Tapi ketenangan itu tidak benar-benar damai. Ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Perasaan belum selesai,
seolah badai berikutnya sedang menunggu di balik tenang. Suara ketukan pintu memecah lamunannya. "Masuk," ucapnya singkat. Rangga melangkah masuk membawa map tebal berwarna coklat. "Ini laporan hasil investigasi tambahan, Mbak," katanya sambil meletakkannya di meja. "Soal proyek lama di mana Pak Faiz dulu terlibat." Leni memutar tubuh, menatap dokumen itu tanpa membuka. "Ada yang baru?" Rangga mengangguk. "Kami temukan beberapa transaksi mencurigakan. Jumlahnya kecil, tapi dilakukan berulang selama 2 tahun terakhir. Kelihatannya ada pihak luar yang ikut bermain." Leni menarik napas panjang. "Pihak luar?" Nama perusahaannya atas nama PT Ananta Karya. Kalau dilihat, itu perusahaan baru, tapi dugaannya milik seseorang yang dekat dengan Faiz. Alis Leni terangkat. "Dekat? Siapa?" "Direkturnya seorang laki-laki bernama Rio." Rangga ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Kami periksa lebih dalam dan ternyata Rio itu saudara sepupu Tika." Leni menatap kosong beberapa detik sebelum akhirnya tertawa kecil, getir dan dingin. "Jadi semua ini bukan sekadar perselingkuhan, tapi juga permainan uang yang lebih besar." "Sepertinya begitu," sahut Rangga pelan. Leni membuka map itu, menatap deretan angka dan bukti transfer. Setiap baris terasa seperti luka baru yang disayat di tempat yang sama. "Kumpulkan semua bukti, Rangga. Kita serahkan pada hukum. Aku tidak mau lagi menyentuh persoalan ini dengan emosi." Rangga menatapnya kagum. "Baik, Mbak. Saya siapkan semuanya." Setelah Rangga pergi, Leni menutup map itu dan menatap keluar jendela lagi. Hujan belum juga reda. Dalam hatinya muncul perasaan campur aduk, antara lega, kecewa, dan sedikit dendam yang belum padam. Ia tahu, kebenaran yang akan ia buka nanti akan menghancurkan nama Faiz sepenuhnya. Tapi mungkin itu harga dari semua luka yang ia tanggung selama ini. Malamnya, Leni pulang ke rumah yang kini terasa terlalu besar untuk ditinggali seorang diri. Lampu ruang tamu redup, aroma hujan masih terbawa angin. Ia berjalan pelan melewati setiap ruangan, memandangi dinding yang dulu penuh dengan foto kebahagiaan. Sebagian foto sudah ia turunkan, sebagian masih terpajang, tapi tanpa makna apapun. Di ruang keluarga, ia berhenti di depan lemari kecil tempat menyimpan album lama. Ia membuka satu persatu halaman foto, melihat wajahnya sendiri di masa lalu. Tersenyum di samping Faiz, di depan rumah pertama mereka, di pantai tempat mereka berlibur. Semua tampak begitu jauh, seperti mimpi yang tak lagi bisa disentuh. Ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuat dadanya menegang seketika. "Fat." Ia menatap layar itu lama, sebelum akhirnya menekan tombol hijau. "Halo." Suara di seberang serak, berat, dan terdengar seperti seseorang yang baru kehilangan arah. "Len, aku mohon. Maukah kamu temui aku sebentar? Aku cuma pengen bicara." "Kita udah nggak punya apa-apa lagi buat dibicarakan, Faiz. Tolong, sekali ini aja. Aku nggak akan maksa lagi setelah ini." Ada hening yang panjang di antara mereka, hanya terdengar napas berat dari seberang. Leni menutup mata, lalu menjawab datar, "Besok pagi, di taman belakang rumah lama kita." Pagi berikutnya, udara masih lembab setelah hujan semalam. Taman kecil di belakang rumah lama mereka kini tampak tak terawat. Rumput liar tumbuh liar di sudut-sudut, dan kursi kayu tempat mereka dulu sering duduk bersama mulai lapuk. Di sanalah Faiz sudah menunggu, mengenakan jaket hitam lusuh dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari terakhir kali Leni melihatnya. Ketika Leni datang, Faiz berdiri, namun tidak berani mendekat. "Terima kasih udah mau datang." "Apa yang kamu mau?" Faiz menatapnya lama. "Aku tahu semua sudah berakhir. Aku nggak punya hak buat minta apapun. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku benar-benar menyesal." "Menyesal nggak bisa mengembalikan apapun, Faiz." "Aku tahu," ucapnya pelan. "Tapi aku nggak tahu lagi harus hidup gimana. Tika udah pergi. Rumah dijual, anak-anak dia dibawa orang tuanya keluar kota. Aku sendiri." Leni menatapnya tanpa belas kasihan. "Dan kamu pikir aku masih peduli? Bukan itu maksudku. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah benar-benar berhenti mikirin kamu. Semua yang aku punya dulu cuma berarti waktu kamu masih ada di sisiku." Leni tertawa kecil, getir. "Lucu, kamu baru sadar itu setelah menghancurkan semuanya." "Aku salah, Len. Tapi tolong, jangan seret aku ke polisi. Aku mohon," katanya dengan nada putus asa. "Aku tahu kamu sudah tahu soal uang yang diselewengkan. Aku cuma ingin diberi waktu untuk memperbaiki semua." Leni diam cukup lama sebelum menjawab. "Kamu pikir aku akan melindungimu lagi?
Aku cuma minta waktu. Aku sudah beri kamu waktu bertahun-tahun, Faiz. Dan kamu pakai itu buat mengkhianatiku. Leni berdiri, matanya dingin. Kamu bilang mau memperbaiki hidupmu? Lakukan sendiri. Tapi jangan berharap aku akan melindungimu dari konsekuensi perbuatanmu. Faiz menunduk, bahunya bergetar. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara manusia belajar berhenti tamak, jawab Leni, lalu berjalan pergi meninggalkan taman yang kini hanya jadi saksi dari cinta yang berubah jadi abu. Beberapa minggu kemudian, nama Faiz resmi muncul di berita sebagai tersangka kasus penggelapan dana proyek. Media menulisnya dengan judul mencolok, mencantumkan foto lamanya sebagai direktur sukses. Netizen sibuk berdebat di kolom komentar, sebagian mengutuk, sebagian menyayangkan, sebagian lagi mencari tahu siapa sebenarnya Leni yang disebut-sebut sebagai korban sekaligus istri sahnya. Di kantor, semua orang berbisik setiap kali Leni lewat. Namun perempuan itu menatap ke depan tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Ia tahu setiap langkahnya kini diawasi, tapi ia tidak peduli. Ia sudah melewati rasa malu, kini yang tersisa hanya kekuatan untuk tetap berdiri. Sore itu, ia berdiri di balkon kantornya, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Rangga datang membawa kabar. Mbak, semua dokumen sudah lengkap. Jaksa akan panggil Faiz minggu depan. Leni hanya mengangguk. Baik. Kalau boleh jujur, saya nggak tahu gimana Mbak bisa sekuat ini, ujar Rangga lirih. Kalau orang lain, mungkin udah hancur. Leni tersenyum tipis. Kekuatan itu bukan bawaan lahir, Rangga. Itu muncul setelah kita nggak punya pilihan selain bertahan. Rangga menunduk hormat, lalu meninggalkannya. Leni menatap langit yang memerah. Dalam hati kecilnya, ada rasa sedih yang masih mengendap. Ia tidak pernah ingin menghancurkan Faiz. Yang ia inginkan hanyalah keadilan. Tapi ternyata, keadilan kadang datang membawa rasa pahit yang tak kalah menyakitkan dari pengkhianatan itu sendiri. Malamnya, Leni menerima surat tanpa nama di kotak pos. Surat itu berisi tulisan tangan yang goyah. Leni, aku tahu aku nggak pantas lagi bicara. Tapi aku ingin kamu tahu. Semua ini aku terima. Aku nggak akan lari. Aku cuma mau minta maaf sekali lagi. Kalau hidupku harus berakhir begini, aku terima. Mungkin ini hukuman dari Tuhan karena aku menghancurkanmu. Maaf, Len. Faiz. Surat itu berlumur air, entah karena hujan atau air mata. Leni menggenggamnya erat, lalu duduk di kursi taman belakang rumah. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap langit, matanya berkaca-kaca. Kamu akhirnya sadar juga, bisiknya lirih. Tapi kesadaran itu datang terlalu terlambat. Hari demi hari berlalu. Proses hukum berjalan cepat. Faiz dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Ketika vonis dibacakan, Leni hadir di ruang sidang tanpa ekspresi. Tatapannya hanya sekali menyinggung wajah Faiz, yang kini kurus, lusuh, dan kehilangan sinar di matanya. Tidak ada amarah tersisa di wajahnya. Hanya kelelahan dari kisah panjang yang akhirnya sampai di ujung. Saat keluar dari ruang sidang, wartawan berdesakan. Mikrofon diarahkan padanya, suara-suara bertubi-tubi menanyakan perasaannya. Bu Leni, apakah Anda puas dengan putusan ini? Apakah masih ada kemungkinan Anda memaafkan mantan suami Anda? Benarkah perusahaan Anda akan ekspansi besar setelah ini? Leni berhenti sejenak, lalu menjawab pelan, keadilan bukan soal puas atau tidak. Ini hanya tentang menempatkan yang salah pada tempatnya. Dan tentang memaafkan mungkin suatu hari nanti. Tapi bukan hari ini. Ia berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih memanggil-manggil namanya. Waktu berjalan. Setahun kemudian, kehidupan Leni sudah jauh berbeda. Ia memperluas usahanya, membuka cabang di beberapa kota besar. Namanya kini sering muncul di majalah bisnis dan televisi sebagai sosok inspiratif. Perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan dan menjadikannya bahan bakar untuk sukses. Namun di balik semua itu, ia masih sering memandangi taman kecil di rumah lamanya, tempat pertemuan terakhir dengan Faiz dulu. Di sanalah, suatu sore, ia kembali duduk seorang diri. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan kedamaian yang dulu tak pernah ia temukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air matanya jatuh tanpa rasa sakit. Bukan karena rindu, bukan pula karena marah, tapi karena akhirnya ia benar-benar melepaskan. Segala dendam, luka, dan cinta yang dulu menahannya kini luruh bersama waktu. Di kejauhan, matahari tenggelam di balik gedung-gedung kota, menciptakan langit jingga keemasan. Dalam senja itu, Leni tersenyum kecil,
lalu berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin, inilah akhirnya yang seharusnya terjadi. Angin sore berhembus lembut di pelataran rumah besar yang kini menjadi milik Leni sepenuhnya. Halaman luas itu tampak terawat dengan rapi, bunga-bunga di taman bermekaran, dan suara air mancur di tengah kolam menambah ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setahun telah berlalu sejak vonis dijatuhkan kepada Faiz, dan hidup perlahan kembali menemukan ritmenya. Namun di balik ketenangan itu, ada satu perasaan yang masih tersisa di hati Leni, perasaan kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia duduk di teras sambil memandangi langit senja yang berwarna jingga keemasan. Di pangkuannya, secangkir teh melati mengepulkan aroma lembut yang menenangkan. Dari kejauhan, suara burung kembali ke sarang terdengar samar. Semua tampak damai, tapi pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang berputar di kepalanya sejak pagi tadi, berita dari pengacaranya bahwa Faiz akan segera bebas bersyarat dalam waktu dekat. Leni tidak tahu harus merasa bagaimana. Sebagian dirinya ingin melupakan segalanya, membiarkan masa lalu terkubur. Tapi bagian lain masih dihantui bayangan luka yang belum benar-benar sembuh. Ia tahu pertemuan itu akan datang, cepat atau lambat. Dan kali ini, ia harus menentukannya sendiri. Apakah ia akan membuka pintu maaf, atau membiarkan pintu itu tetap tertutup selamanya. Suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Rangga muncul membawa beberapa berkas di tangannya. "Mbak, ini laporan keuangan bulan ini," ujarnya sopan. Leni menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Letakkan saja di meja kerja. Nanti aku periksa." "Baik, Mbak." Rangga ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Saya dengar kabar dari pengacara. Pak Faiz akan bebas sebentar lagi." Leni mengangguk pelan. "Iya, aku juga baru dapat kabarnya." "Kalau boleh tahu, Mbak mau ketemu beliau lagi?" Pertanyaan itu membuat Leni terdiam lama. Pandangannya beralih pada taman yang kini diterangi cahaya senja. "Aku belum tahu, Rangga. Tapi sepertinya aku harus." "Kalau butuh ditemani?" Leni menatapnya lembut. "Terima kasih. Tapi urusan ini harus aku selesaikan sendiri." Rangga menunduk hormat, lalu meninggalkan teras dengan langkah pelan. Leni kembali menatap langit. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada masa lalu, saat Faiz masih menjadi bagian hidupnya. Semua kenangan itu datang silih berganti, seperti film yang tak bisa dihentikan. Ia teringat bagaimana Faiz dulu selalu menggenggam tangannya di tengah hujan, bagaimana mereka pernah menertawakan hal-hal sepele di dapur kecil, dan bagaimana ia percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Namun kenyataan membuktikan, cinta juga bisa menghancurkan lebih dalam dari luka apapun. Malam datang membawa kesejukan. Leni masuk ke kamar dan membuka jendela lebar-lebar. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma tanah basah dari luar. Ia menatap meja di samping tempat tidurnya. Di sana tergeletak foto pernikahannya dengan Faiz, satu-satunya yang belum ia buang. Tatapan mata mereka di foto itu masih sama seperti dulu, penuh harap, tanpa tahu masa depan akan berubah begitu tajam. Ia mengambil foto itu, menatapnya lama, lalu menaruhnya kembali. "Mungkin sudah saatnya selesai," gumamnya lirih. 2 hari kemudian, Leni datang ke lapas di pinggiran kota tempat Faiz menjalani hukumannya. Mobil hitam yang ia kendarai berhenti di depan gerbang besi besar, dijaga 2 petugas berseragam. Setelah melewati pemeriksaan, ia dibawa ke ruang tamu kecil yang sederhana. Meja kayu di tengah, 2 kursi saling berhadapan, dan dindingnya berwarna abu-abu pucat. Udara di dalam terasa dingin dan berat, seolah membawa sisa-sisa kesalahan yang pernah terjadi di tempat itu. Pintu terbuka. Faiz masuk dengan langkah pelan. Rambutnya kini lebih pendek, wajahnya tampak lebih tua, tapi matanya masih sama. Mata yang dulu pernah membuat Leni jatuh cinta. Ia berhenti di depan meja, lalu menunduk pelan. "Terima kasih sudah datang." Leni duduk tanpa bicara, hanya menatapnya dalam diam. Ada jeda panjang sebelum Faiz akhirnya membuka suara lagi. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku cuma mau minta maaf bukan buat minta kembali, tapi karena aku sadar, aku udah ngelukain kamu terlalu dalam." "Kenapa baru sekarang kamu sadar, Faiz?" Suara Leni tenang, tapi mengandung luka lama yang belum hilang. "Selama ini, apa kamu nggak pernah berpikir apa yang aku rasain waktu kamu memilih dia?" "Aku bodoh," jawabnya lirih. "Aku pikir aku bisa bahagia dengan cara lain. Tapi ternyata aku cuma menghancurkan diriku sendiri." "Kamu bukan cuma menghancurkan dirimu, tapi juga orang yang dulu percaya penuh sama kamu." Faiz mengangguk pelan, air matanya mulai menetes. "Aku tahu.
Dan aku nggak berharap kamu maafin aku. Aku cuma pengen kamu tahu, aku sudah bayar semuanya. Aku kehilangan segalanya. Uang, rumah, nama baik, bahkan orang-orang yang dulu aku pikir peduli sama aku. Dan kamu pikir itu cukup buat menebus semuanya? Tanya Lenny datar. Enggak. Tapi mungkin ini caraku buat menanggung akibat dari perbuatanku. Hening panjang kembali mengisi ruangan. Lenny menatap Faiz lama, mencoba mencari sisa-sisa dari lelaki yang dulu pernah ia cintai. Tapi yang ia lihat hanyalah bayangan, seseorang yang tersesat terlalu jauh dan baru sadar ketika semuanya terlambat. Aku cuma ingin kamu tahu, ujar Lenny pelan. Aku bukan benci kamu. Aku cuma kecewa. Dan kekecewaan itu jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Faiz mengusap matanya yang basah. Aku ngerti. Dan kalau aku bisa memutar waktu, aku akan tetap jadi suamimu, Len. Bukan orang lain. Tapi waktu nggak bisa diulang, jawab Lenny, bangkit dari kursinya. Yang bisa kita lakukan cuma belajar dari luka. Faiz menatapnya, seolah tak ingin pertemuan itu berakhir. Aku boleh minta satu hal terakhir? Lenny berhenti di depan pintu. Apa? Kalau aku bebas nanti, aku janji gak akan ganggu kamu lagi. Tapi, bolehkah aku tahu kamu bahagia? Sekadar itu aja. Lenny menoleh sebentar, menatapnya dengan senyum samar. Bahagia itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, Faiz. Tapi aku sedang menuju ke sana. Faiz menunduk, menahan tangisnya. Lenny melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu dengan langkah pasti. Setiap langkah terasa berat, tapi juga membebaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar menutup pintu masa lalu tanpa rasa takut. Beberapa minggu kemudian, Faiz resmi bebas bersyarat. Media sempat menyorotnya lagi. Tapi kali ini tanpa hiruk-pikuk seperti dulu. Dunia sudah berubah. Dan nama Faiz tak lagi punya arti besar di mata publik. Ia keluar dari gerbang penjara dengan wajah lelah dan langkah gontai, membawa tas kecil berisi pakaian dan satu buku lusuh. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang menunggu. Ia berjalan sendirian di bawah langit yang mendung. Sementara itu, di rumah besarnya, Lenny duduk di depan jendela sambil membaca berita itu di layar ponsel. Ia menatap foto Faiz yang keluar dari penjara, lalu menutup layar perlahan. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya rasa lega yang tenang. Semoga kamu menemukan jalannya sendiri, bisiknya pelan. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi sejenak dari hiruk-pikuk kota. Ia menyiapkan koper kecil, lalu berangkat ke desa tempat ia lahir, tempat di mana semuanya dulu bermula. Perjalanan memakan waktu beberapa jam, melewati jalanan berkelok dan sawah hijau yang terbentang luas. Setibanya di sana, ia disambut udara segar dan aroma tanah basah yang menenangkan. Rumah tua peninggalan orang tuanya masih berdiri kokoh di pinggir jalan kecil. Meski catnya sudah pudar, tempat itu tetap membawa kenangan yang hangat. Ia masuk, membuka jendela, dan membiarkan cahaya matahari masuk memenuhi ruangan. Di dinding masih tergantung foto ayah dan ibunya, dua orang yang selalu menjadi sumber kekuatannya. Lenny berjalan ke halaman belakang, duduk di bawah pohon mangga yang rimbun. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain, tawa mereka bergema di udara. Pemandangan itu membuat dadanya terasa ringan. Ia tersenyum, merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Hari mulai beranjak sore. Ia membuka buku catatan kecil dari tasnya dan mulai menulis. Bukan tentang dendam, bukan tentang masa lalu, tapi tentang perjalanannya sendiri. Ia menulis bagaimana cinta bisa membentuk seseorang, menghancurkannya, lalu menumbuhkannya kembali. Setiap kata terasa seperti luka yang akhirnya sembuh. Ketika matahari tenggelam, Lenny menutup buku itu dan menatap langit yang berwarna jingga lembut. Angin sore mengelus rambutnya, membawa bisikan halus seolah dari masa lalu. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Terima kasih, hidup, karena telah membuatku jatuh, supaya aku tahu bagaimana rasanya berdiri lagi." Senja turun perlahan di langit kota itu. Warna jingga berpadu lembayung seolah menutup satu bab panjang dalam kehidupan manusia yang terlalu lama hidup dalam kebohongan. Di ruangan luas bekas kantor pusat perusahaan Lenny, kursi-kursi masih tersusun rapi, tetapi suasananya dingin dan asing. Lenny berdiri di depan jendela besar, menatap jalanan yang mulai ramai oleh mobil-mobil pekerja pulang kantor.
Ia kembali ke tempat ini bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk menutup segalanya dengan cara yang benar. Semua aset, surat kepemilikan, saham, hingga hak usaha telah resmi kembali di tangannya. Bukan karena ia haus kekuasaan, tapi karena ia ingin menuntaskan tanggung jawab, menyelamatkan perusahaan yang dulu ia bangun bersama Faiz dari kehancuran total. Rina, sekretaris lamanya, datang membawa map biru. Bu Leni, semua berkas sudah ditandatangani. Mulai besok perusahaan kembali beroperasi seperti biasa di bawah kepemimpinan Ibu. Leni mengangguk. Terima kasih, Rina. Aku nggak akan menutup perusahaan ini. Aku cuma ingin mengubah arah. Kita akan bangun ulang, tapi dengan sistem yang lebih manusiawi. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi permainan kotor. Aku ingin tempat ini jadi ladang rezeki yang bersih bagi semua orang. Rina tersenyum lega. Perusahaan ini beruntung punya pemimpin seperti ibu. Kalimat itu membuat Leni menatap jauh ke depan, seolah membayangkan masa lalu saat ia masih duduk di ruangan yang sama, mendampingi Faiz yang kala itu tampak berwibawa, penuh rencana besar, tapi hatinya perlahan dingin. Kini semua yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu yang tak lagi menakutkan. Malamnya, Leni mengendarai mobil sendiri menuju sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah kontrakan yang kini dihuni oleh Faiz dan keluarganya. Ia tahu alamat itu dari Rina yang tanpa sengaja mendengarnya dari seseorang di kantor lama. Selama beberapa hari, Leni bergulat dengan pikirannya. Apakah ia perlu datang? Apakah pertemuan itu akan berarti sesuatu? Atau justru membuka luka lama? Tapi akhirnya, hatinya memutuskan bahwa menuntaskan masa lalu bukan berarti melarikan diri darinya. Ketika ia tiba, rumah itu gelap. Hanya ada cahaya redup dari ruang tamu. Leni mengetuk pelan. Suara langkah kaki terdengar, lalu pintu terbuka. Faiz berdiri di sana. Wajahnya jauh berbeda dari yang Leni kenal dulu. Pucat, tirus, dengan mata cekung yang kehilangan cahaya. Waktu dan penyesalan jelas meninggalkan jejak. Leni, suaranya pelan, seolah tak percaya. Boleh aku masuk? Tanya Leni datar. Faiz menunduk dan memberi jalan. Rumah itu sempit, dengan perabotan seadanya. Aroma kayu lembab menyelimuti ruangan. Tak ada lagi kesan megah seperti dulu. Hanya ada sisa-sisa kehidupan yang bertahan seadanya. Aku dengar kamu sakit, ujar Leni membuka percakapan. Faiz menghela napas. Ya, tapi aku baik-baik saja. Kamu gak pernah baik-baik saja setelah kamu menghancurkan segalanya, balas Leni lirih. Aku datang bukan untuk menyalahkan. Aku hanya ingin kamu tahu, semua yang kamu tinggalkan dulu, aku bereskan. Aku selamatkan perusahaan itu. Aku ubah arah. Aku jadikan tempat itu sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Faiz menunduk lebih dalam. Aku tahu. Aku dengar dari orang-orang. Mereka bilang kamu pemimpin yang adil. Aku bangga sekaligus malu. Aku dulu begitu bodoh. Hening panjang menyelimuti mereka. Leni duduk di kursi rotan yang sudah kusam. Sementara Faiz berdiri di dekat jendela, menatap keluar seolah takut bertemu mata mantan istrinya. Aku kehilangan segalanya. Leni, suaranya bergetar. Uang, rumah, keluarga, harga diri. Tika pergi. Anak-anaknya ikut saudaranya. Aku sendirian. Kadang aku pikir, mungkin ini hukuman yang pantas. Leni menatapnya, namun kali ini tanpa kemarahan. Itu bukan hukuman. Itu konsekuensi. Tapi kamu masih punya pilihan untuk memperbaiki hidupmu, Faiz. Hidup nggak berhenti karena kamu jatuh. Faiz tersenyum getir. Aku nggak tahu mulai dari mana. Mulailah dari menerima, jawab Leni pelan. Dulu aku juga hancur. Tapi aku belajar menerima kenyataan, meski pahit. Dari situ aku bisa bangkit. Lalu ia berdiri, mengambil amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini bukan uang. Ini surat. Aku menulisnya waktu aku memutuskan memaafkan kamu. Aku simpan bertahun-tahun. Tapi baru sekarang aku merasa waktunya tepat untuk memberikannya. Faiz mengambil amplop itu, membuka perlahan. Di dalamnya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan Leni.
Terima kasih karena pernah membuatku belajar arti kehilangan. Tanpamu, aku takkan tahu betapa kuatnya aku bisa berdiri. Aku bukan lagi perempuan yang sama yang dulu kamu tinggalkan. Tapi aku juga bukan musuhmu. Aku doakan kamu menemukan jalanmu sendiri. Faiz membaca dalam diam. Air mata yang selama ini tertahan jatuh perlahan di pipinya. Kamu selalu lebih kuat dari yang kukira, katanya lirih. Aku bukan kuat, jawab Leni. Aku hanya belajar untuk tidak menyerah. Ia menatap sekeliling rumah itu sejenak, lalu memandang Faiz sekali lagi. Aku sudah memaafkan kamu, Faiz. Tapi maaf bukan berarti kembali. Maaf berarti aku sudah tak menyimpan apapun lagi. Setelah itu Leni berbalik dan melangkah pergi. Ia tahu itu adalah terakhir kalinya ia melihat Faiz. Tidak ada lagi hal yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi dendam yang harus dipelihara. Ketika ia keluar rumah, angin malam menyentuh wajahnya lembut, seolah ikut menghapus sisa-sisa getir yang masih tertinggal. Langit malam tampak cerah, bintang-bintang bertebaran seperti serpihan cahaya harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Leni merasa benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, Leni mengadakan pertemuan besar di perusahaan. Semua karyawan berkumpul di aula. Di atas panggung sederhana, ia berdiri dengan percaya diri, memandang wajah-wajah yang menatapnya dengan hormat dan rasa kagum. Hari ini, ucapnya dengan suara tenang namun berwibawa, kita menutup satu masa dan membuka masa baru. Perusahaan ini pernah jatuh, tapi kita berdiri lagi. Sama seperti hidup. Tak ada yang selamanya berada di atas atau di bawah. Yang penting, kita tak berhenti berjuang dan belajar memperbaiki diri. Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Suara itu bukan sekadar penghargaan untuk seorang pemimpin, tapi juga untuk perjalanan panjang seorang perempuan yang telah melalui badai dan berdiri dengan kepala tegak. Setelah acara selesai, Leni berjalan menuju taman kecil di belakang gedung. Di sana, bunga-bunga anggrek yang ia tanam beberapa waktu lalu mulai bermekaran. Warna ungu muda mereka tampak kontras dengan hijau dedaunan, seolah melambangkan kehidupan baru yang penuh harapan. Leni menyentuh kelopak salah satu bunga itu, tersenyum. Dalam hati, ia berbisik, hidup tidak selalu tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang bisa berdamai dengan masa lalunya. Ia tahu jalan di depannya masih panjang. Mungkin akan ada hari-hari sulit, mungkin akan ada kesepian yang datang diam-diam. Tapi kini ia tahu cara menatap semuanya, dengan hati yang tidak lagi takut kehilangan, karena ia telah menemukan dirinya sendiri. Dan di sanalah kisah Leni menemukan puncaknya. Bukan pada harta, bukan pada balas dendam yang berhasil, melainkan pada keberanian untuk melepaskan dengan ikhlas. Setiap luka, pikir Leni, pada akhirnya hanyalah jalan menuju versi terbaik dari diri kita. Dan kadang, kehilangan adalah cara Tuhan mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mampu memaafkan dan tetap melangkah. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan dan menyebarkan aroma bunga. Leni menatap langit yang mulai memerah, mengangkat wajahnya, dan tersenyum. Senyum yang tenang, tulus, dan penuh makna. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar seorang manusia bukan saat ia membuat orang lain berlutut, tapi ketika ia berhasil berdiri kembali tanpa membenci siapapun. Kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang kita disakiti oleh orang yang kita cintai, dikhianati oleh yang kita percayai, dan kehilangan hal-hal yang kita perjuangkan. Namun dari setiap luka, selalu ada pelajaran yang menumbuhkan. Leni mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukan terletak pada harta atau status, tetapi pada kemampuannya untuk bertahan, memaafkan, dan bangkit tanpa mengubah hatinya menjadi batu.